Baik, kita lanjutkan ya materi berikutnya tentang visualisasi konsep. Langsung saja ke PDF-nya. Di sini kita akan belajar visualisasi konsep, yaitu bagaimana naluri atau gagasan atau ide manusia diungkap dalam bentuk visual, ya, diungkap dalam bentuk visual. Kita sama-sama tahu visual itu adalah gambar gitu ya, bahasa kitanya. Audio itu adalah suara. Ada di sini ada visual dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Bedanya apa? 2 dimensi dan 3 dimensi. Perbedaannya di sini hanya satu sumbu saja ya. Nanti ada 2 sumbu X dan Y. Kalau 3D ditambah satu sumbu Z. Vertikal disebut sumbu apa? Sumbu Y. Oke, ini sumbu Y, dan kalau horizontal sumbu X. Kalau 2 dimensi hanya 2 sumbu saja, X dan Y. Ini hanya gambarnya satu sisi saja. Tapi sekarang kan gambar-gambar sudah 3D ya. Depan, belakang, atas, bawah sudah harus tahu nampaknya ya. Wujudnya harus sesuai gitu. Film-film animasi juga sekarang udah 3D. Maka untuk 3D ini ditambah satu garis lagi gitu ya. Dan sumbu Z ya, jadi hanya 2 sumbu saja, jadi 3 sumbu ya, ada Z. Jadi nampak kalau misalkan kotak menjadi kubus. Kemudian nanti apa yang akan kalian perbuat dari ide kalian, kemudian konsep kalian, gagasan dituangkan ke dalam visualisasi ya, akan audio visual. Konsep ide gagasan dituangkan di dalam poster, dituangkan ke packaging, dituangkan ke animasi, dituangkan ke video audio. Nanti kalau di sini ya, visualisasi statis modelnya poster, pamflet, ini yang statis. Kalau yang dinamis di video ya, web, animasi. Maka membuat itu semua tidak begitu saja dibuat ya. Mau bikin video ya, video tutorial, video apa lagi, presentasi, ini harus ada tahapan pra-produksi dulu. Terus nanti pra-produksi itu terdiri dari ada sinopsis ya, inti daripada cerita itu. Jadi kalian sebelum buat video, apa yang mau dibuat videonya itu harus ada sinopsisnya. Sinopsis itu harus menceritakan, mencakup dari awal sampai akhir. Kalau kayak film, nah, itu ada trialnya. Nah, itu trialnya semacam sinopsis lah gitu, hanya berbentuk visual gitu. Nah, setelah sinopsis dibuat, gambaran dari cerita awal sampai akhir dalam cerita singkat sinopsis, kita buat naskah. Ini naskah video. Kayak di sini ada scene heading ya. Sini INT adalah singkatan dari intern, lorong tangga siang. Nah, di sini naskah ini menggambarkan video itu akan dibuat di lorong tangga, intern itu di dalam ruangan, lorong tangga kan di dalam ruangan. Waktunya siang hari. Nah, dari sini aja, dari scene heading kita udah kebayang, oh nanti akan di-shoot video di lorong tangga di waktu siang. Nah, kemudian masuk ke isi. Nah, di sini diceritakan nanti penyaji, presenter turun dari tangga menuju tempat parkir motor. Nah, kebayang nggak?
Jadi misalkan kamera action, nah dari sini dia udah kebaca nih nge-shootnya dari mana. Kalau turun dari tangga berarti dia kamera ada di bawah, atau kameranya kamera bergerak seperti scrap ya tekniknya. Nah, atau kamera itu mengikuti si presenter itu, bisa berbagai macam. Nah, cuman di sini tidak dijelaskan kameranya gimana, harusnya dijelaskan juga. Tapi nanti lebih dijelaskannya di storyboard. Ya. Jadi di sini udah kebayang dalam naskah, di lorong tangga siang hari, penyaji turun dari tangga menuju ke tempat parkir motor. Nah ini openingnya. Baru masuk ke penyaji atau presenter. Dia ngomong gini, tanpa ini akan sulit hadir tepat pada waktunya ke sekolah. Kemudian berikutnya, scene berikutnya, cut misalkan, dalam satu scene itu, ya. Kemudian dilanjutkan, siap-siap lagi, sudah berada di tempat parkir motor siang hari. Nah di sini scene kedua, tempat parkir. Baru penyaji ngomong lagi, tanpa ini kendaraan bermotor tidak akan berkembang seperti sekarang. INT interior, XT eksterior, berarti di luar dia tempat parkir. Praproduksi ini ada tiga komponen. Naskah ini bisa disebut juga skenario, ya, skenario naskah, kemudian storyboard sama sinopsis. Nah, jadi sebelumnya ketika kita mau buat video, kita sudah harus punya naskah, kemudian naskah dikembangkan ke storyboard, dan sinopsis ini adalah dramaturgi, atau sinopsis ini adalah singkatan ringkasan rangkuman daripada keseluruhan cerita. Jadi ketika orang baca sinopsis, ini ngerti alur cerita video itu. Nanti di naskah ini ada breakdown naskah, scene heading, jenis naskah, karakteristik media audio visual. Nah, di storyboard ini nanti ada sketsa gambar, panel storyboardnya seperti apa modelnya, terus fungsi storyboard. Ya. Nah, sinopsis ini isinya adalah ringkasan. Baik, lanjutkan. Nah, sinopsis kita dalam sinopsis, ya, kita harus mengerti apa yang mau kita buat videonya, kita tuliskan. Kalau di dalam buku, sinopsisnya ini di paling belakang, di cover belakang. Nah, itu ada sinopsis tentang buku itu, novel atau buku cerita. Baiknya Bapak langsung tampilkan naskah. Nah, ini dia. Naskah terdiri dari scene heading, ya. Oke, ini adalah scene heading. Yes, ya, sebut scene heading. Scene heading itu baku penulisannya seperti ini: EXT titik Kebun Raya Bogor, trip pagi. Ya, berarti di sini EXT menandakan eksterior, di luar, berarti tempatnya di Kebun Raya Bogor, waktunya pagi. Ini hanya ada dua, EXT atau INT, luar atau dalam, lokasinya di mana, di sini, kemudian waktunya kapan. Nah, terus kemudian lanjut ke type of shoot di sini. Ketika kalian mau buat video, tipe pengambilan gambarnya itu ukurannya itu sebesar apa gambarnya. Kamu mau nge-shoot misalkan orang berdua, mau middle shoot, ya, dari perut sampai ke atas, ya. Type of shoot ditulis di sini, middle shoot, mid shoot, atau full shoot, dari kaki sampai kepala, atau close up, dekat, jarak dekat. Di sini ditulis, ya, di naskahnya. Di sini tulisannya presenter Profesor Charlie menerangkan tentang bunga rafflesia. Nah, di sini kita rencanakan shootnya adalah mid shoot, berarti dari perut sampai atas kepala.
Nah, kemudian di sini Profesor Charlie dia ngomong gini, ini narasi masuknya. Dia ngomong, how are you? Now I will explain about Rafflesia flowers. Rafflesia is a parasite type of flower and it grows around 12 centimeters to 39 inch across. Ya, let's see. Nah, baru setelah let's see, berarti dia ngomong, kemudian kameranya langsung bergerak panning right, bergerak ke kanan. Kemudian zoom in. Nah, di sini dijelaskan di naskah. Kamera bergerak ke objek bunga Rafflesia. Nah, gitu. Nah, di sini ada angle kamera, ada 4 angle, frog eye, kemudian eye level, kemudian apa lagi? Low level, kemudian high, sama bird ya. Ada 5 bird angle. Baik, di sini keterkaitan ini type of shoot. Nah, di sini type of shoot ya ada ya di buku Simdik dulu. Nah, ini extreme close up. Ini close up seperti ini. Mid shoot ya. Oke, langsung aja. Nah, ini pergerakan kamera, pan, track in, track out, kemudian tilting atas bawah dengan porosnya. Ya. Crabbing minggir gitu ya. Kameranya bergerak kanan kiri tapi tidak pada porosnya gitu. Beda dengan pan. Kalau pan kan pan right, pan left ada porosnya kamera. Nah, ini termasuk angle. Kita lihat keterkaitan antara, nah ini storyboard ya. Contoh storyboard di sini ada storyboard panel horizontal, panel vertikal. Terserah kamu mau bikinnya yang horizontal, minggir atau atas bawah, vertikal atau horizontal. Gitu ya. Nah, komponen storyboard apa aja? Storyboard di sini jelas ada gambar, thumbnail, kemudian SC scene, cut-nya berapa potongan. Kalau di editor nanti ada berapa potongan, kamera action, selesai cut, gitu kan. Nah, background berapa, diisi, durasinya berapa detik, dialog dan narasinya apa. Tadi seperti yang ada di naskah, Profesor Charlie ngomong, how are you? I will explain about Rafflesia flowers. Di sini ditulis ya. Oke, keterkaitan dengan naskah. Nah, ini dia. Keterkaitan dengan naskah. Dalam naskah di sini diterangkan head scene-nya, scene heading. Di sini ada ya, EXC berarti di luar tempat kebun raya. Di gambarnya mid-shot kan, dari perut sampai atas. Profesor Charlie menerangkan tentang bunga Rafflesia. How are you? Now I will explain about Rafflesia flowers. Dia ngomong, tulis di sini. Durasinya berapa detik? Oke, durasinya berapa detik sini? Ya. Di sini dinyatakan 4 detik. Ya, durasinya 4 detik. Yang ngomong, kemudian kameranya middle shoot. Scene-nya scene 1, cut-nya cut 1, ini berarti cut 2 nih. Oke, cut, kemudian ambil lagi gambar, kamera action. Yang ngomong lagi. Rafflesia is a parasite type of flowers and it grows around 12 cm to 13 inch across. Nah, di sini terlihat ya masih middle shoot. Nah, baru di sini ada pergerakan kamera sesuai dengan naskah, maka storyboard mengikuti pergerakan kamera. Dia pan right ke kanan, agak ke atas, ke kanan, kemudian dia zoom in. Di situ ada bunga Rafflesianya. Nah, kebayang ya, dari naskah aja ini bisa kebayang videonya kayak gimana. Jadi habis si Profesor Charlie itu ngomong, kemudian kamera bergerak ke kanan, pan right, kemudian langsung fokus ke bunga Rafflesia tersebut, terus di zoom in sama dia, zoom in, set sampai gede, nah, baru dia nerangin lagi, begitu. Nah, ini keterkaitan antara naskah dengan storyboard.
Nah, barulah nanti terjun kepada pengambilan gambar. Begitu mungkin ya materi hari ini. Nanti agar kalian tahu aja bahwa praproduksi ini terdiri dari komponen naskah, storyboard, kemudian ada sinopsis, ya, ringkasan cerita dari keseluruhan.